Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kewarasan akal, kewarasan hati. Karena dengan bekal kewarasan akal dan kewarasan hati, kita semua bisa membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Para sahabat semuanya, setelah hasil DNA para habaib ya yang kemarin itu banyak sekali ya, dan bahkan kurang lebih yang sudah terpublik itu 180-an, dan yang terakhir kemarin Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini juga hasil tes DNA-nya tidak sesuai dengan para habaib yang inginkan, yakni G. Artinya bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi Muhammad, bukan keturunan Nabi Ibrahim, dan bahkan termasuk orang Arab pun bukan, tapi G itu ya adalah menunjukkan keturunan Yahudi Khazar atau Yahudi Askenazi. Lah, mungkin tidak terima dengan hasil tes DNA yang sudah terpublik di masyarakat. Banyak golongan mereka, para habaib, yang mulai bermain jahat, mulai memberitakan narasi-narasi yang mengandung fitnah framing yang sangat keji sekali ya. Bahkan hari-hari ini banyak dari mereka ya, termasuk Pak Aldo itu ya, yang hanya nyocros saja menurut saya ya. Saya tantang baca kitab, tidak berani itu Aldo itu. Kalau berani silahkan, ayo ya, nyotros saja itu. Tokoh-tokoh pembahas nasab ini difitnah framing keji, dan bahkan kiai-kiai torekoh kita juga di framing fitnah keji ya. Mulai dari Tubagus Nur Fadil ini di fitnah framing oleh channel Raudhoh Channel ya, ditunjukkan bahwa hasil tes DNA-nya Tubagus Nur Fadil ini adalah U, padahal jelas sekali bahwa yang tertera di situ bukan jelas nama dari Tubagus Nur Fadil. Mungkin nama Nurnya akhirnya diplesetkan di situ, padahal bukan. Dan setelah saya konfirmasi bukan beliau ya itu. Kemudian Aldo yang suka nyocros itu ya, hari ini juga memberitakan dengan narasi yang mengandung fitnah framing keji, mempublikasikan hasil tes DNA-nya Kiai Ihya Salafi. Padahal jelas sekali ketika dijelaskan di situ namanya Nur ya, jadi diplesetkan ke Kiai Nur Ihya ya, dengan hasil tes DNA keturunan Mongol. Kemudian barusan ya Aldo juga mempublis hasil tes DNA-nya Ki Khalwani, dan hasilnya adalah keturunan Mongol, kata video di Pak Aldo tersebut. Nah, ini jelas setelah saya konfirmasi kepada semuanya, itu bukanlah hasil tes DNA dari beliau-beliau, bukan ya, bukan. Kalau toh benar ya, seandainya benar, nggak masalah.
oh itu enggak masalah, enggak masalah, ya, daripada G, pokoknya enggak keturunan Yahudi Askenasi beres, ya, Pak Aldo ya, ingat. Jadi O sama G itu jelas beda. Kalau G itu jelas, ya, Yahudi Khazar, Yahudi Askenasi. Kalau O enggak ke Yahudi. Ya, enggak ke Yahudi. Jadi pantas kalau hasilnya ente itu G, karena G itu adalah keturunan Yahudi Askenasi. Salah satu perbuatan yang sering dilakukan oleh Yahudi Askenasi itu adalah suka mempublikasikan narasi-narasi fitnah framing jahat terhadap orang lain yang tidak sesuai dengan keinginannya. Itu Yahudi Askenasi, Aldo ya. Kemudian sangat kentara sekali Aldo ini hanya bisa nyocros saja, karena saya amati ketika merosting videonya Kiai Khalwani masalah itu sejarahnya Jatman, ketika Kiai Khalwani mengatakan bahwa sejarah Jatman, sejarah pendiri Jatman ini sudah dipalsukan oleh Pak Lutfi bin Yahya semenjak dia menjabat. Dan ini kenyataan, Aldo ya. Dan Anda nggak Anda lah, ente lah kalau Anda kebagusan ya. Ente itu mengatakan tidak paham Jatman loh. Kalau nggak paham Jatman, kenapa ente itu tanggapi? Itu menunjukkan kebodohan Anda, Aldo ya. Jadi masalah sejarah pendiri Jatman yang sudah dipalsukan oleh Pak Lutfi itu realita, Pak ya, Aldo, realita. Versi Pak Lutfi bin Yahya bahwa pendiri Jatman itu adalah Kiai Sirot Panyaman Magelang, kemudian Kiai Khudori Tegalrejo, kemudian Kiai Dalhar Watu Congol, kemudian Kiai Hamid ya, Kiai Abdul Hamid. Itu tidak sesuai dengan sejarah semestinya. Yang benar itu adalah emang 4 ulama. Yang pertama itu adalah Kiai Muslim Mangen ya, Demak, kemudian Kiai Mandur Temanggung, kemudian Kiai Nawawi Purworejo, kemudian Kiai Mas Ruhan Ihsan itu, dan saksi hidupnya masih ada, Kiai Khalwani sendiri, Aldo ya. Jadi Anda lah kebagusan ya, ente kamu Aldo ya, kalau hanya bisa nyotros semacam itu, saya yakin kok masyarakat tambah yakin seyakin-yakinnya bahwa para habaib itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW dan bukan keturunan Nabi Ibrahim, dan bahkan orang Arab pun ini bukan. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dan saya tambahi, Aldo ya, kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita itu tidak peduli nasabnya apa ya, nasabnya dari orang baik apa tidak, dari kiai apa tidak. Seandainya mereka nasabnya bagus, mereka tidak berkoar-koar. Seandainya mereka itu memang benar keturunan Nabi dengan sebutan Sayyid atau Syarif, mereka tidak berkoar-koar sebagaimana koar-koarnya kelompok inti ya. Akan tetapi mereka, para ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara ini ya, dengan menutupi nasabnya, beliau-beliau ini juga mengajarkan akhlak, adab, ilmu yang luar biasa yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan golonganmu yang selalu berkoar-koar ya,
nama Nabi dibuat untuk dawir, nama Nabi untuk masalah hukum, nama Nabi untuk demo, dan lain sebagainya. Golongan, apa maksud saya, giliran dituntut, mana buktinya, kok koar-koar, ya, kok marah-marah, jangan begitu dong. Ya, itu namanya tidak bertanggung jawab. Ya, oke. Kalau ente, golongan ente itu merasa keturunan Nabi, cukup pendam dalam hati, jangan dikeluar-keluarkan. Kalau sudah dikeluar-keluarkan, masyarakat ini ragu, benar apa tidak ya, kemudian dimintai bukti, ya tunjukkan, jangan marah-marah dong. Ya, giliran dituntut untuk membuktikan kebenaran sebagai keturunan Nabi, marah-marah. Itu kalau bahasa orang Jawa kelihatan bohongnya. Ya, itu saja Pak Aldo ya. Jadi jangan bilang kualat bagi Halwani karena sudah mengeklaim sejarah Jatman dipalsukan oleh Habib Lutfi. Jangan. Saya ingatkan jangan. Saya tidak berbicara tentang kualat, tapi biar alam yang menjawab. Ya, karena kualat apa tidak bukan urusanmu, akan tetapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berbicara banyak hal, saya mengatakan ini akan kualat, tidak, biar alam yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.